Tanpa ada isu yang jelas, tiba-tiba IHSG pada Kamis 5 Januari lalu rontok ke level 6.600. Banyak investor pun panik melihat pasar saham yang semakin meluncur turun pada Januari ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada pasar minggu lalu? Apakah masih akan berlangsung terus? Bagaimana investor bisa menyiasati kondisi sekarang ini? Berikut insight tentang pasar dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi. Jadi sebenarnya udah mulai kelihatan minggu terakhir akhir tahun. Itu terlihat bahwa pasar kita tuh weak. Jadi begitu China start to reopen, itu kelihatannya terjadi fund flows, perpindahan dari terutama yang saham ya, dari kita karena kita udah performing ke China. Satu hal mungkin yang mungkin membuat kaget dan saya juga sebenarnya agak surprise adalah kenapa kok tiba-tiba awal tahun, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ibaratnya, kenapa baru awal tahun. Ya mungkin karena mereka repositioning awal tahun supaya bisa bilang sama kliennya oke, di first quarter kita udah naruh di Cina gitu, atau mungkin karena mereka siap-siap menjelang tahun baru Cina begitu. Jadi artinya memang ada movement fund dari kita yang sudah performing ke Cina yang underperform. Kalau mau kita buat angkanya, itu FTSE China itu year to date itu naik 5,5%, jadi baru seminggu naik 5,5%, kita tuh minus 2,9% gitu. Hang Seng tuh naik 6,4%. Yang lainnya sih nggak begitu banyak, Nikkei cuma minus 1, Korea 1,3, FTSE Taiwan 0,5. Jadi kelihatan movementnya memang lebih dari China dan ke sana. Nah, kebetulan itu awal minggu banyak yang belum datang, banyak yang liburan dan liquidity-nya jadi kecil. Di hari Kamis itu hanya 50 sekian juta US gitu foreign-nya, tapi marketnya turun 2,34 bisa masuk 2,34. Itu lebih kita duga karena memang tidak ada yang nahan gitu. Jadi hanya 50 juta US turunnya udah cukup banyak. Tapi tren besarnya memang saat ini adalah adanya relokasi dari Southeast Asia ke China. Iya, kita berpikirnya kan memang seharusnya secara begitu pembukaan itu kan kita, karena kita juga trade relationship sama Cina-nya bagus, dan biasanya kalau pembukaan dengan Cina itu kan identik dengan commodity prices yang baik begitu. Harusnya ekonomi kita baik, indeksnya membaik. Yes, secara jangka panjang memang harusnya kita nggak masalah gitu, malah kita akan diuntungkan. Tapi memang ini adalah gejolak yang disebabkan oleh perpindahan aset. Kalau pertanyaan lagi, so kedepannya gimana gitu? Ya kedepannya tergantung juga gitu. Sebenarnya secara fundamental sih kita udah oke. Masalahnya berapa jumlah flows yang akan keluar itu yang satu. Yang kedua adalah counter flows-nya dari retail, dari institusi lokalnya juga. Itu kalau institusi lokalnya cukup bisa meng-counter flows-nya sebenarnya bisa. Karena fundamentally there's nothing wrong, nggak ada yang buruk gitu ya, malah mungkin lebih membaik. Tapi memang adalah karena fund flows-nya, dan kalau fund flows-nya begini nih, ya harus ada yang counter flows gitu. Sebenarnya kan indeks kita udah cukup menarik nih, karena setahun juga flat basically setahun ini 0, sekian nggak gede, minus 0,13 setelah 12 months. Jadi kita per kemarin itu kalau dihitung setahun tuh minus 13, sementara GDP kita bagus, tambah sedikit inflasi, sebenarnya indeksnya bagus. Jadi kalau dibilang sih harusnya oke. Dan kalau nanti ketika semua settle down gitu, orang kemudian melihat forecast GDP, recession kelihatan negara-negara lain lebih parah, terus kemudian dilihat lagi, oh kok Indonesia ini menarik ya, mereka akan itu. Nah before that happens ya lokalnya harus tahan gitu. Kalau nggak tahan ya mungkin bisa turun atau bisa mungkin stable di sini. Jadi memang sebenarnya kembali lagi ketika terjadi perubahan begini, yang pertama adalah reaksi dari fund flows. Ketika semua sudah settle down, kita semua sudah bisa assess, mungkin 3-4 bulan atau bahkan mungkin setengah tahun gitu ya, 5-6 bulan dari sekarang, orang lihat oh begini ya situasinya, ya mungkin akan lebih baik sih. Memang satu hal, investasi ini harus emosi itu harus bisa lebih ditahan gitu. Ketika lagi bullish juga jangan bullish amat gitu. Tapi ketika lagi beres juga jangan beres amat gitu.
dan pada titik tertentu tuh fundamental perusahaan itu akan memberikan return yang baik lah gitu. Ada beberapa perusahaan yang PI-nya tuh saya ambil contoh ada satu perusahaan, saya contohnya gampang ICBP. ICBP itu selama 5 tahun itu harga sahamnya minus 8%. Sementara EBITDA-nya naik 2 kali lipat. Orang alasan macam-macam gitu, tapi fundamental shows it actually improve gitu. Tapi memang harga sahamnya nggak gerak karena alasan ini, alasan itu. Nah ketika begitu ya memang ya tunggu aja gitu, memang harus nunggu sih. Jadi nggak bisa kayak zaman 2021 yang sekali main sehari bisa naik ke 7-8% gitu kan. Kali ini justru kita harus berani kalau ke saat turun gitu kita lihat fundamentalnya, perusahaan ini nggak hilang gitu ya, akan ada stay for long gitu, ya kenapa nggak berani masuk? I think initially akan terjadi mungkin minggu-minggu ini, seminggu ini. Kelihatan juga hari ini mungkin udah mulai sedikit reda. Kalau apakah akan terus ya ketika flow berita Cina-nya makin bagus ya mungkin akan terus sih. Tapi ya kita lihat lah. Net saya lupa persis angkanya, tapi memang kalau dari Juli inflow tahun kemarin itu sampai sekarang tuh akhirnya jadi net zero, 0 yang inflow-nya. Tapi dari Januari tahun kemarin masih plus sih. Ya artinya sebenarnya dari asing yang keluar itu juga sebenarnya udah lumayan banyak. Ada pertanyaannya sekarang kalau pertumbuhan di sana luar biasa, harusnya some part of us juga akan membaik gitu. Ya terutama komoditi sektor lah gitu, komoditi space-nya kan harusnya membaik. Nah jadi nggak semuanya akan jelek sih. Nah kayak komoditi gitu kan, komoditi ini sekarang juga perdebatannya adalah apakah recovery di Cina itu akan cukup untuk menandingi penurunan di Eropa, Amerika dan yang lainnya gitu. Tapi kalau angkanya sudah mulai kelihatan, justru yang paling diuntungkan gitu dari recovery di China itu kan adalah commodity space gitu. Sebenarnya kalau energi maka lebih overall ya. Tapi seperti yang komoditis yang digunakan untuk properti mereka itu yang akan logam mungkin akan lebih dari energi. Metals mungkin akan lebih kuat daripada energi, tapi energi akan recover. Sampah energi seperti coal mungkin akan recover. Tapi let's again, karena kayak sekarang gitu, mungkin turun juga karena kemarin dibanting gara-gara tiba-tiba Eropanya panas gitu, 19 derajat di bulan Januari gitu, awal Januari kan aneh juga. Tapi kalau di on the flip side kita bilang, ya kalau sekarang panas apa kebayang nggak kalau musim panas kayak apa gitu. Tapi kan juga nggak tahu juga kan, nggak bisa one-on-one gitu. Tapi memang ini juga satu hal juga buat investor juga lihat bahwa saat ini situasi cuaca itu juga tidak bisa ditebak gitu, sehingga kalau kita bermain saham gitu terus ngeliatin panas jual, dingin beli gitu, itu susah. Overall lihat aja, kalau menurut saya sih jangan panik kan gitu, karena ya yang sekarang panas bisa tiba-tiba dingin kok. Kembali lagi ini yang di Cina ini kan sebenarnya masih susah untuk di-assess kan. Oke. Katanya itu kan sekarang udah lewat dari peak, tapi we don't know juga gitu kan, belum tahun baru Cina juga gitu, bagaimana bisa dikatakan udah peak juga. Nah ini makanya kayaknya ya pada mulai repositioning tuh paling nggak untuk posisi awal in case dia balik bagus gitu kita udah ada gitu. Tapi menurut saya kalau saya jadi fund manager untuk yang bisa beli di Cina, saya nggak akan 100% gitu, paling nggak saya masuk mungkin 1/3, 1/4 gitu, atau mungkin kalau saya agak bullish setengah gitu ya. Sampai nanti begitu saya lihat monitor ternyata COVID-nya udah mulai turun, kebijakan pemerintahnya udah mulai maju, naik lagi misalnya 0,75 dari neutral position, masuk lagi mungkin ke 1, mungkin masuk lagi bisa overweight. Tapi itu kan akan bertahap dan kita akan selalu melihat what is happening di sana. Minimal di Indonesia ini jadi tempat berlindung kemarin nih ketika anginnya tinggi. Jadi ketika anginnya mulai di Cina ya, ketika anginnya di Cina udah mulai rendah ya pasti akan ada pergerakan ke sana. Menurut saya sih yang paling jelas perbankan itu misalnya ya, itu udah sektor yang paling enak gitu. Bayangin aja, Anda depositonya 2% gitu, Anda nge-charge-nya 7% gitu. Dia kasih kita deposito bunga 2%, dia charge ke perusahaan-perusahaan 7% gitu. Ini spread-nya lebar banget gitu. Dan mereka praktis sekarang NPL-nya kecil karena mereka benar-benar selektif dalam memberi pinjaman. Karena anyway mereka juga secara sektoral sudah mulai terkonsentrasi gitu. Ada beberapa konsumer sebenarnya menarik ya, konsumer yang terlupakan lah. Saran saya sih, karena saya juga nggak mau nunjukin, saya cuma tadi udah nunjukin satu ya.
Itu coba lihat ya laporan keuangan 5 tahun, terus kelihatan harga sahamnya gitu. Coba lihat pertumbuhan misalnya operating income gitu. Tapi gini deh, pada akhirnya kalau menurut saya lihat aja dividennya gitu. Simpelnya aja gini, Anda deposito 2% gitu loh. Kalau dibagiin dividen 5-6% ya oke lah gitu. Kalau perusahaannya masih bisa growing, ya oke lah. Kalau earningsnya misalnya double gitu, dan dia tetap kasih 6% kan dalam 5 tahun misalnya, kan double juga gitu dan sisi dividennya. Assuming dia kasih persentase tertentu dari earningsnya lah, misalnya kan dia kasih 20% dari earningsnya terus-menerus, kalau earningsnya double kan masih dividennya double gitu. Ya kita lihat gitu, kalaupun tidak, still 2% gitu dibanding deposito. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang yield-nya tuh 5% dan mungkin stable gitu.